Bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Perkenalkanlah saya Vina Az-Zahwa, saya Alia Humairah, dan saya Fazila Nufus. Dan sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa sahbihi alladhi tamazzalul amwalahum lillah fastaujabul jazaa'ul awfa. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut kita sadar bahwa pengaruh globalisasi dalam setiap sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk Indonesia, seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri, teknologi informasi dan agresi asing dalam semua lini, termasuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya dengan memasukkan sabu bertonton beratnya, dengan sindikan jaringannya yang telah menggurita di tengah masyarakat kita saat ini. Padahal Indonesia adalah negara besar yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, peringkat keempat di dunia. Kekayaan alamnya, baik yang bersumber dari daratan serta lautan, sangat memerlukan sumber daya manusia yang hebat untuk mampu mengeksplorasikan beberapa kekayaan alam terbesar di dunia. Seorang sosiolog Islam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan, bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung pada negara maju lainnya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu syarahan syarhil Quran dengan judul Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Bangsa. Sebagai rujukan dari syarahan kami, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ala alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
bekerjalah kamu, maka Allah serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang gaib dan yang nyata, serta diberitakanlah kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Firman Allah tersebut memberi penegasan kepada kita untuk giat bekerja, berkarya dan berusaha, karena bekerja dan berusaha merupakan tuntutan di dunia ini yang bernilai ibadah. Jika kita kaji lebih lanjut, maka kalimat ya'malu dalam ayat tersebut merupakan sigat amar atau perintah. Demikian yang dijelaskan dalam kitab Al-Mustafa min Ilmil Usul karangan Al-Ghazali, dijelaskan dengan kaidah usul fi al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya, perintah itu menunjukkan arti kewajiban, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Anas, laisa bi khairikum man taraka dunyahu lil akhiratihi wala akhiratahu lid dunyahu hatta yusiba jami'a fa inna ad-dunya balaghun lil akhirah walakumu kullan 'ala an-nas. tidaklah orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan kepentingan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan di dunia mengantarkan kamu menuju akhirat, maka janganlah kamu menjadi beban orang lain. Dr. Sabri Ismail Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, menjelaskan bahwa umat Islam saat ini termasuk Indonesia adalah umat terbelakang, terlemah dan jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis, kita jauh tertinggal oleh Rusia yang komunis, Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis tausis, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang dan Cina yang Buddhis tausis. Mengapa mereka bisa maju sementara umat Islam tertinggal? Jawabannya, karena mereka memiliki sumber daya manusia yang handal, sementara kita umat Islam masih dililit oleh mental statis, pesimis dan pengemis. Saudaraku, seiring dengan pengamatan tersebut, serta sejalan dengan tekad dan cita-cita bangsa Indonesia untuk meningkatkan etos kerja yang tangguh, maka dibutuhkan sumber daya manusia dengan kualitas, berdaya saing, berwawasan luas, dan berintegritas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَاتُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا
apabila kamu telah menunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia kepada Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Khalid Abdurrahman Al-Agi dalam kitabnya Safwatul Bayan Lima'anil Quran menjelaskan, Aiza quliyatis salah tafarraku litasarrufi fi hawaijikum. Jika kamu telah menunaikan sholat, berpencarlah bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Demikian pula dengan ungkapan mujahid Islam yang mengandung spirit dan sugesti sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz ke-7 karangan Al-Hafiz Abu Fida Ibnu Katsir menjelaskan, ruhbanum bil lail wa fursanum bin nahar. Jika malam bagaikan rahim-rahim yang taat beribadah, namun jikalau sang fajar menyingsing, laksana serigala bersimpah peluh, bergumah keringat, mencurahkan segala potensi untuk berkarya. Saudaraku, di era globalisasi saat ini menuntut sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap segala situasi terkini dan tentunya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Qur'ani. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, silakan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang tidak mau meningkatkan skill atau keterampilan, siap-siap akan meratap dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya akan digilas oleh kemajuan zaman. Dari uraian demi uraian yang telah kami sampaikan tadi, kiranya dapat diambil kesimpulan. Pertama, berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan kewajiban di dunia ini, terutama bagi orang-orang yang beriman. Kedua, maju mundurnya suatu pembangunan bangsa sangat tergantung pada sumber daya manusia dan etos kerjanya. Oleh karena itu, mari kita hayati senandung syair berikut ini. Bangkitkan etos kerjamu, menggapai negeri yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, sing-singkan lengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa. Satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia. Indonesia. Allahu Akbar. Sebelum kami akhiri syarahan kami, mari sama-sama kita renungkan saudara dan saudari kita yang berada di Palestina saat ini. Jinanaikum bil iman nas'alkum lais ma fi inda la'yatul adhini ya ala arzi mahru'a ardi hari masru'a samana amtahlam amfis alil hayyam wa syamsil ilwi wa